Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung tinggi nilai Pancasila diterapkan sehari-hari, keniscayaan bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa, mari kita mencoba untuk berpikir tentang budaya peringatan secara sosial politik yang disampaikan oleh para nabi. Dan yang terakhir, bagi mukminin dan mukminat tentu saja adalah peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara peringatan itu yakni adalah tentang keberadaan Dajjal yang bermata sebelah dan tertulis di keningnya kafaro atau kafir. Hadis ini sangat terkenal, diriwayatkan antara lain oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun, mengingat sajian risalah Islam dalam keyakinan umat Islam adalah risalah untuk semua manusia di dunia ini, maka peringatan tentang Dajjal, makhluk yang bermata sebelah, bahkan di hadis lain dikatakan buta, senantiasa mengintai kita. Pada saat kami masih belia, usia remaja SMP di tahun 70-an, mencoba untuk menanyakan ke sejumlah kiai, ulama yang pendapatnya dapat dikatakan representasi dari ulama-ulama yang ada di kecamatan, di desa Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Sampai dengan kami menginjak pemuda atau remaja SMA, kami pun bertanya ulang pada ulama-ulama yang biasanya salah satunya memberikan tausiah dan dialog di Masjid Jenderal Ahmad Yani maupun di Masjid Agung Jami' Kota Malang. Simpul sederhana dari apa yang disampaikan oleh para kiai, ulama, dan ustadz tersebut yakni adalah Dajjal itu memang berupa makhluk yang buta mata sebelahnya dan hingga kini masih belum ada perwujudannya di dunia. Di dalam penjelasan beliau-beliau yang mulia itu juga menyampaikan di antaranya yakni adalah Dajjal itu sifat-sifat buruk manusia yang serakah, yang tamak harta. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa,
ketika mulai dari risalah Nabi Nuh alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang bahayanya dari Dajjal, maka kami mencoba untuk menelisik, menganalisis Dajjal dari perspektif sosial politik. Bukan menafsirkan, tetapi sebagai hamba Allah mencoba untuk memahami apa yang terbersit di dalam hati. Karena menafsirkan itu bagian dari ulama-ulama ahli tafsir. Memberikan tafsir pada hadis itu adalah ahlinya ulama-ulama muhaddisin yang ahli hadis, sementara kita yang ada di rumpun ilmu sosial politik ataupun kebijakan publik ingin urun rembuk bahwa Dajjal buta mata sebelah dan tertulis di keningnya kaf fa ro. Di Sahih Bukhari langsung tertulis dengan kafir. Maka dalam makna luas sosial politik, budaya politik, tradisi politik, yakni adalah perilaku atau lebih tepatnya sikap perilaku politik anak manusia. Tradisi budaya politik anak manusia yang hanya memandang segala sesuatu itu dari satu sisi kehidupan dunia semata. Sementara Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, doa yang sangat lengkap sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di akhirat ada 3 bagian. Di dunia 2 bagian, di akhirat ada 3 bagian di dalam berdoa ini. Di dunia minta yang bagus, yang baik. Di akhirat minta yang bagus dan baik, sekaligus dijauhkan dari neraka. Ketika kita memahami Dajjal dalam kait kelindahnya dengan doa yang dikenal sebagai doa sapu jagat ini, yakni adalah tertutupnya, terhalangnya kafaro. Jadi terhalang seperti ini, mata sebelahnya, sebagai gambaran bahwa sikap perilaku politik seseorang itu hanya memandang dunia semata. Dan kita menjadi saksi euforia, kegembiraan menyambut pesta demokrasi yang bernama pemilihan umum, meskipun masih jauh. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sekarang meluapkan mobilisasi massa, pengerahan massa dengan latar agama, dengan latar sedekah. Bahkan ada yang dari pintu ke pintu untuk membagikan sedekah sambil mengatakan ini adalah dari Bapak ini, Presiden tahun 2024.
Ini adalah dari bapak ini adalah dari bapak ini. Dukunglah bapak ini, dukunglah bapak ini, dan seterusnya. Tidak ada pendidikan politik, sosialisasi politik. Sangat miskin kalau kita harus mengatakan jujur. Yang ada yang marak adalah bagaimana massa digiring dengan sembako untuk ditanamkan di dalam bawah sadarnya bahwa sembako ini seolah-olah cukup sampai tahun 2024, ditambah lagi 5 tahun ke depan 2029, setenteng sembako untuk membeli kedaulatan rakyat. Inilah dajjal sosial politik yang sesungguhnya. Apapun kegiatannya, meskipun bertebar aneka pernik-pernik keagamaan apapun bentuknya, di saat pernik-pernik keagamaan, acara-acara yang bertabur agama, namun tujuannya adalah untuk menggiring massa agar memilih seseorang atau pasangan orang di tahun 2024 menjadi presiden, sungguh bukan pendidikan politik yang bijaksana. Sungguh itu adalah mata dajjal yang sesungguhnya. Jadi dajjal dalam pengertian sosial politik adalah sikap perilaku politikus, bahkan mereka yang bergerak di bidang hukum melakukan pembelaan, bukan penengahan, bukan moderasi, namun pembelaan. Siapapun yang menyewa, dialah yang dibela. Pada saat sikap perilaku manusia seperti itu, itulah dajjal sesungguhnya dalam kehidupan sosial politik anak manusia. Semoga kita, bangsa Indonesia, dilindungi oleh Allah dari sikap perilaku dajjal, dan semua di antara seluruh anak bangsa kita tidak berperilaku, tidak bersikap seperti dajjal. Jika harus memberikan santunan, maka berikanlah dengan ketulus ikhlasan. Karena yang 3 tahun yang lalu mengajak sarapan ngopi, yang 3-4 tahun yang lalu mengajak makan siang, yang 3-4 tahun yang lalu mengajak makan malam, yang 3-4 tahun yang lalu berkunjung dari satu masjid ke masjid lain, dari gereja satu ke gereja yang lain. Mereka sekarang sudah tenggelam dalam tahta, tenggelam dalam harta, tenggelam dalam kelimpah mewahan, kedaulatan rakyat yang sudah dibelinya. Mereka sibuk, bahkan ada yang menjanjikan menjadi khatib Idul Fitri di suatu tempat. Di telepon tidak bisa, di WhatsApp tidak dibaca, diberikan surat resmi, tidak dibalasnya. Setahun berjanji menjadi khatib salat Idul Fitri, diingkari dengan sengaja. Manusia-manusia seperti ini adalah pengikut dajjal dunia, dan sangat sulit dipercaya sikap perilakunya ketika dia menjadi penguasa, bukan pemimpin.
Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.